Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. Everyone, happy fast? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, berarti kan sudah makan ya, sudah sarapan semuanya, masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai, let's pray together. Finish. Okay. Now I will check your attendance, everyone. Marta kakak hadir. Ludian Mali kakak. Miss. Franciscus. Present, Miss. Nona Putri. Present, Miss. Oke, hadir semua ya teman-teman. Sebelumnya, untuk lebih semangat lagi nih, Miss punya ice breaking untuk kalian semua. Ayo bangun berdiri. Oke, sana please Ludian. Oke, semua sekarang pegang siku. Pegang siku. Nah, sekarang Miss akan sebut pipi. Kalian sebut pipi, tapi kalau Miss pegang lain yang tidak konsentrasi akan ketahuan. Nah, kepala. Oke, Marta dalam konsentrasi ya. Kalau saya bilang kepala, kalau saya pegang lutut, teman-teman tetap pegang kepala. Ulang, once again. Oke. Semua pegang siku dulu. Pipi. Oke, semua konsentrasi. Sekali lagi. Pegang siku semuanya. Kaki. Oke, silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Oke. Ada yang ingat pada hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar apa? Masih semangat kan semua? Masih. Oke, sekarang akan belajar Oke, sekarang kita akan belajar what is simple present tense. Apa sih itu simple present tense? Nah, ada yang tahu apa itu simple present tense? Oke, simple present tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi, teman-teman lihat ini sekarang ini lagi ngapain? Sedang apa? Berdiri. Oh, sedang berdiri. Ada yang mengatakan, Miss sekarang sedang berdiri. Yang lain, Miss sedang apa sekarang? Sedang mengajar. Luar biasa. Apa yang teman-teman katakan itu benar semua adanya. Apa yang kalian teman-teman katakan itu benar. Nah, kita masuk pada simple present tense. Simple present tense itu teman-teman mempunyai rumus tersendiri. Yang memiliki rumus bukan hanya matematika atau fisika. Jadi bahasa Inggris itu mempunyai rumus juga loh, ada rumus positif dan rumus negatif. Nah, sekarang kita akan masuk pada rumus positif. Seperti yang tertera pada saat ini ada rumus positif. Di rumus positif terdapat dua rumus, yaitu ada positif di sini yang menggunakan subjek plus verb plus objek. Nah, kita masuk pada subjek. Subjek itu adalah apa? Subjek. Pelaku. Oke, subjek itu adalah pelaku. Nah, di dalam subjek itu terdapat I, you, they. Nah, terdapat tiga ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada rumus yang kedua. Sedangkan di rumus kedua itu masih ada subjek plus verb plus s or es plus object. Nah, di rumus yang ini terdapat he, apalagi? Apalagi? Oke.
Di rumus yang kedua terdapat si, hi, dan it. Kita masuk pada rumus yang pertama ini. Rumus yang pertama ini contohnya kita cuma pakai I saja. Ini contoh, for example. Example teman-teman. Kita pakai I saja. I go to school. Nah, I go to school. Nah, kenapa kok I go to school itu kita tidak pakai es? Kenapa cuma di sini aja yang menggunakan es? Nah, yang menggunakan es itu cuma ada di rumus yang kedua. Nah, sedangkan di rumus yang ini kita cuma pakai I go to school. I go to school itu saya pergi ke sekolah. Nah, kita masuk pada rumus ini. Di sini ada si, he, she, it. Nah, kita masuk pada rumus yang ini. Contoh ya teman-teman. Contohnya ini. For example, he, dia laki-laki. Pakai harus ada es-nya ya teman-teman. He, apa? He is. Kok ada S-nya? Coba ayo dipikirkan lagi teman-teman. He is going to school. He is goes to school. Kenapa ada is-nya? Ini ada subjeknya. Subjeknya sini sudah ambil he. Ada verb-nya. Itu verb itu adalah Go. verb. Verb itu adalah kata kerja atau kata benda. Nah, kata kerjanya he. Verb-nya apa? Kata kerja pertamanya apa? Di sini sudah jelas-jelas teman-teman ada I go to school. I go to school berarti kita ambil go-nya di sini ya teman-teman. He go. Nah, karena di sini pakai es, kita turunkan es jadi Goes. Nah, sudah ada G, sudah dari sini kan I go, he go. Karena ada S-nya, he goes to school. Nah, ini rumus yang pertama. Dari penjelasannya sama rumus, apakah ada pertanyaan? Teman-teman bisa lihat rumus yang di atas tersebut. Nah, dari rumus yang pertama apakah ada pertanyaan teman-teman? Rumus yang pertama ada pertanyaan atau tidak ada? Ini siapa rumus yang ini? Misalkan senang nih kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk pada negatifnya. Nah, negatifnya ini, negatif kan negatif tenses. Dia memiliki rumus juga. Rumus yang pertama adalah apa? Teman-teman, ada yang tahu? Ada yang sudah pernah pelajari tentang rumus negatif ini? Teman-teman? Belum mempelajari rumus tentang ini. Negatif tenses. Nah, di sini rumusnya karena ini menggunakan negatif, jadi ada rumus yang pertama ada subject plus do plus not atau disingkat dengan term plus object di sini. Ini rumus yang pertama, teman-teman. Dia memiliki dua rumus juga yang negatif ini. Rumus yang keduanya itu adalah teman-teman subject plus not juga atau disingkat dengan doesn't. Atau disingkat dengan doesn't plus object juga teman-teman. Nah, dari penjelasan rumus tentang
negatif ini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Dari rumus ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada pertanyaan. Oke. Kita pakai rumus yang ini. Di rumus yang pertama ini ada subjek juga. Dari subjek itu terdapat apa saja? Dari tadi yang kita sudah pelajari di negatif, subjek itu terdapat apa saja? I, You, they, they, saya. Nah, sekarang kita masuk pada rumus yang kedua. Tadi terdapat apa saja teman-teman? Rumus yang kedua subjeknya apa saja? Si, He, si. Oke, teman-teman masih ingat semua ya? Dari rumus pertama dan kedua. Nah, sekarang kita ambil contoh pada rumus yang pertama. Sebentar, Miss akan hapus ini dulu. Teman-teman bisa lihat rumusnya kan? bisa, Miss. Oke. Dari rumus yang pertama ada UWD. Yang pertama kita pakai I. Example teman-teman. Contohnya apa? Yang pertama kita pakai I. Sedangkan kita harus pakai don't ya atau do not. Teman-teman harus pakai do not. Berarti kita ambil kalimatnya seperti apa teman-teman? Ayo sambil dipikirkan segera. Nah sekarang dari kita kan sudah ambil subjeknya dari sini kan I. Sekarang kita turunkan do, kita turunkan not, don't. Objeknya apa? Like. Apa? Like. Kok pakai like? Sekarang turunkan objeknya. Objeknya apa? Contoh, bisa kita lihat aja. Ada. Meja. Kita ambil di sekitar kita saja. Contohnya di depan ada bakso, ada batagor, ada cimol. Contoh kita pakai cimol saja. Teman-teman, coba teman-teman periksa kembali. Atau di sini kan ada kata subjek, not, cimol. Berarti kita tambah apa di sini? Jadi ada kekurangan di sini. Cimol. Nah, ada I do not eat cimol. Yang artinya apa teman-teman? Saya tidak suka cimol. Saya tidak suka makan cimol, Miss. Oke, sekarang for example yang rumus kedua. Nah, rumus yang kedua, subjeknya pakai apa? Jadi teman-teman, subjeknya pakai apa? Subjeknya pakai apa? He. Apa? Pakai he or she. Oh, boleh pakai he atau or she ya. Jadi pakai he, benar. Dia tidak pakai benar. Dia pakai does. Nah, berarti He does not eat cimol. He does pakai does saja. Menurut teman-teman, ini sudah benar apa salah? Salah, Miss. Kurang apa? Kurang harusnya ada if-nya kan subjek itu kan if. Itu he doesn't cimol. Subjeknya pakai he. He.
He doesn't Cimol. eat Harusnya he doesn't eat cimol. Oke, sebentar. Kita coba ambil contoh yang terdekat lagi. Jangan kita pakai yang ini. Contoh kita pakai ini. He go to school. Nah, sekarang kita pakai ini dari dasar ini. He doesn't go to school. Doesn't go to school. Artinya ada yang tahu teman-teman? Saya. Apa? Nah, ayo. Dia tidak pergi ke sekolah. Oke. Ini kan kita sudah pakai the name of people. Jadi kalau kita pakai he atau she berarti dia laki-laki atau dia perempuan, begitu. Jadi kalau pakai she atau he the name of people. Contoh, dia Presiden Prabowo atau dia mantan Presiden Jokowi. Itu the name of people. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada dari batasan sini, dari negatif ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Miss. Sebelum Miss melanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, tidak ada pertanyaan, teman-teman. Nah, sekarang ada contohnya. Dari contohnya, kalian ada yang mau buat contoh sendiri, di positif satu orang, negatif satu orang. Bisa kerjakan bareng-bareng, nanti yang maju cuma satu orang. Ada, ayo segera berpikir. Oke, Ranus, mau kerjakannya positif apa negatif nih? Negatif ya. Oke, silakan. Nah, sekarang pakai rumus yang kedua. Pakai doesn't. Ini rumus yang pertama. Nah, kenapa kok kita pakai rumus? Nah, ini karena dia negatif, jadi harus ada not-nya, teman-teman. Oke, dari Ranus kita sudah tahu kan di sini dia mengatakan bahwa she do not go to home, she doesn't go to home. Dia sudah melengkapi dari rumus-rumus yang dia sudah jelaskan, dia sudah memahami. Mungkin pulang kerjanya Ranus sudah sangat memahami dari negatif ini, kalimat negatif tenses ini. Nah, di sini subjeknya ada he. Jawabnya turunnya do not turun. Go to itu merupakan objeknya. Itu merupakan objeknya. Nah, di sini she doesn't go to home. Karena di sini setiap akhir kalimatnya ada objek, teman-teman. Jadi apapun yang dilakukan harus ada subjek dan objeknya. Diawali dengan subjek, diakhiri dengan objek. Bisa teman-teman memahami ini pada pertemuan ini? Bisa, Miss. Bisa. Tidak ada pertanyaan? Ya, Miss. Oke, dari contoh juga yang disampaikan, teman-teman sudah maju untuk mengerjakan. Sekarang persiapkan mental kalian karena kita akan ada kuis. Siap. Nah, kuis. Sebentar, kuis di sini ya. Kuis yang pertama. They bla 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 to school. Ada yang bisa menjawab? Ya. Yang paling cepat adalah Marta. Ranus, mama masih ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Marta? They to school. They are go to school. Yang disampaikan tadi ada subjek dan objeknya.
They goes to school. Betul. Betul jawaban dari Nasra. Miss tidak akan mau berhenti sekarang bagaimana? Nanti Miss akan mencatat yang aktif pada hari ini. Semua pada aktif ya teman-teman. Miss akan mencatat. Nah yang kedua, si bla 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 cartoon on TV. Siapa yang bisa menjawab? She is Si bla 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 cartoon. Nonton apa? cartoon. Iya. TV. Nonton in English please. She is watching cartoon on TV. Nah, kalian teman-teman masih ingat kan rumus yang pertama tadi ada tambahan subjek plus verban plus s or es. Masih ada yang ingat? Kalau ingat pasti bisa menjawab ini. Dan ini ada tambahan es ya teman-teman. Berarti perlu fokus semuanya ini. Pertama, jadi bunyi ya teman-teman. Ada tambahan S-nya. Ada yang bisa ingat? Ada yang bisa ingat? Bisa. Oke, ayo siapa? Oke, Ranus, welcome. He watch cartoon on TV. Oke, Miss jelaskan lagi. She watches cartoon on TV. Karena ada tambahan S-nya, jadi watch on TV, cartoon on TV. Nah, yang terakhir nih, siapa yang bisa kerjakan? He bla 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 equal. Tadi Miss sudah mengatakan dia sama seperti ini, ada tambahan S-nya ataupun ES. Jadi merupakan ada yang bisa kerjakan? Ada yang bisa mengerjakan ini? Please. Oke, Marta welcome. Bagaimana? He draws. Betul. He draws table. Oke, dia laki-laki sedang makan apel. Nah, dari sini, apakah ada pertanyaan tentang materi pada hari ini? Tidak ada pertanyaan. Oke, bagaimana? Masih ada yang ingat kita materi pelajaran hari ini apa? Materinya kita pada hari ini ada apa? Simple present tense. Oke, simple present tense. Ranus, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah Apa? sebuah tense yang menjelaskan suatu kejadian yang sedang berlangsung. Oke, lebih ringkas lagi. Berapa apa simple present tense? Apa Ranus? Kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Oke, dari situ, dari rumus-rumusnya, ada yang mau bertanya tentang rumusnya positif dan rumus negatifnya? Sudah paham, Miss? Kalau positifnya ada subjek, ada verb one, ada objek. Itu rumus yang pertama. Sedangkan di rumus yang kedua ada subjeknya, ada verb one-nya, ada is or is atau objeknya. Plus objeknya. Nah, karena teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, tidak mau bertanya lagi, Miss punya tugas untuk kalian. Segera dicatat ya teman-teman, silakan dicatat tugasnya. Oke, tugas yang pertama, masing-masing ya, ini bukan tugas kelompok, tugas individu. Elis. Oke, ke teman-teman silakan buat kalimat
5 kalimat positif, 5 kalimat negatif. Minggu depan Miss periksa ya. Oke, Miss. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini berakhir di sini karena sebentar lagi kita akan pergantian mata pelajaran. Karena mata pelajaran kita adalah bukan mata pelajaran yang pertama, dan ini sebentar lagi teman-teman mungkin break sebentar agar segera digantikan oleh Mister atau Miss. Kalian habis ini mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia nih. Oke, bahasa Indonesia. Berurutan ya, ada bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, mungkin Miss akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan dan tetap sekolahnya yang rajin ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.